Kalau orang ibadah berbuat baik perlu diajarin, tapi kalau maksiat nggak perlu diajarin. Mabuk mungkin ada tutorial mabuk, nggak ada, tinggal mabuk. Dia mencuri ada tutorial mencuri, nggak ada, dia mencuri. Korupsi ada tutorialnya, berkorupsi. Ya nggak perlu diajarin, nggak perlu ada taklim dari setan iblis, nggak perlu, itu maksiat. Tapi kalau ibadah kudu ada taklimnya. Karena kita lupa, kita usaha, dagang, ini dan sebagainya, lupa sama yang memberikan rezeki. Ya, kita lupa sama yang memberikan rezeki, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nggak dapat, ya, bagaimana kita akan berhasil, bagaimana kita akan sukses kalau kita melupakan yang menciptakan keberhasilan dan kesuksesan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rezeki memang sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berkurang, nggak sedikit, nggak berkurang. Mau sedikit maupun banyak udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti saya bilang tadi, udah ditakdirkan. Ya, semenjak kita belum diciptakan dan ketika kita dalam kandungan orang tua sudah tercatat rezeki kita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah itulah arti dari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan sehingga apa? Kebahagiaan itu bukan lantaran, memang kebahagiaan dunia itu berupa harta, ya, berupa rumah yang megah misalkan. Namun dari inti itu semua tidak bisa menjamin kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan kan cuma rasa. Ya, walaupun kita punya rumah mewah, harta melimpah, tapi anak kita semuanya pada durhaka, istri kita tidak solehah dan lain sebagainya, maka nggak akan bisa menikmati hidup. Ya, karena kebahagiaan yang ada dalam diri kita itu bukan pada orang lain. Ada seorang kaya raya sedang istirahat di pinggir tol dengan mobil mewahnya, dia duduk di pinggir tol sambil menikmati teh hangat dan sebagainya. Dia lihat di sawah ada seorang suami istri sedang istirahat macul makan siang dengan lauk ala kadarnya. Ya, sayur asam misalkan, ikan asin, tempe sama sambal, minumnya teh hangat, makan cekrama rame, dia bahagia banget sampai keringat keluar. Yang laki, yang kaya, orang kaya ini di pinggir jalan dia mengatakan, seneng banget ya, ngomong sama sopirnya, Pak, seneng banget ya itu orang lihat. Padahal kehidupannya tentu berbeda dengan kita, tapi bahagia banget sama istrinya, canda, ngobrol, makan segitu doang dibanding makanan kita, mahalan makanan kita daripada makanan dia, tapi bahagia banget ya. Allah pengen saya seperti itu, sama keluarga bahagia banget. Yang di mana? Yang di sawah melihat orang kaya, lihat mobilnya mewah, pasti mahal, pasti makannya enak dibanding kita, lihat, pasti makannya enak. Rumahnya bagus, uangnya banyak dibanding kita. Cuma memandang kebahagiaan pada orang lain, padahal tanpa kita sadar kebahagiaan ada di diri kita sendiri. Ya, kebahagiaan ada di diri kita sendiri. Karena kita tidak, kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tidak ceria? Karena melihat orang lain. Makanya Nabi berpesan sama kita, ya, la tandur ila man huwa fawqakum, mandur ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajzara an la tazdara ni'amillah. Kalau urusan dunia jangan lihat yang di atas, jangan lihat yang di atas. Ya, urusan dunia jangan lihat di atas, tapi lihat yang di bawah. Alhamdulillah kita punya mobil walaupun tua, walaupun tahun tua, walaupun kadang-kadang ngadat jajan mulu, tapi kemana-mana kita nggak kena sinar matahari, dalamnya adem, nggak kena hujan. Masih ada orang yang nggak punya mobil, kemana-mana dia pakai motor, kena panas, kena hujan, ya. Tapi kita panas nyaman, hujan nyaman, bisa jalan. Mereka hujan minggir, semahal-mahalnya motor kalau ada hujan minggir. Ya, kecuali kalau memakai jas hujan misalkan. Tapi kalau mobil, semurah-murahnya mobil, ada hujan terobos, bisa nyampe ke tempat tujuan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Yang punya motor pun bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada orang yang nggak bisa beli motor,
baru bisa beli sepeda. Kemana-mana dia nggak perlu menggoes, tinggal tekan starter, tekan gas, tarik gas, jalan. Mau kemana? Nyampe. Sampai Jawa Timur pakai motor, nyampe, alhamdulillah, cepet. Daripada yang pakai sepeda, kemana-mana kudu ngegoes, betisnya tebel, capek, kena panas, keringetan, jauh jaraknya. Mau pulang kampung pakai sepeda berhari-hari, tapi kalau pakai motor bisa cepet. Ya, bersyukur dia kepada Allah. Alhamdulillah masih punya motor walaupun ada tuaan. Yang punya sepeda juga bersyukur. Kenapa? Ada orang yang nggak punya sepeda, dia di mana-mana jalan kaki. Alhamdulillah saya masih punya sepeda, nih kemana-mana gampang. Ya, ke Keranji gampang, masuk Bekasi gampang, mau jajan gimana gampang, punya sepeda. Alhamdulillah, bersyukur dia pada Allah. Yang punya kaki pun bersyukur pada Allah, masih bisa dipakai buat jalan. Kemana-mana aktivitas dengan kedua kakinya. Kemana-mana dia bisa ini, bisa itu. Masih ada orang yang punya kaki tapi nggak bisa digunain. Dia masih pakai kursi roda. Maka jangan lihat di atas, tapi lihat di bawah. Kalau kita melihat ke bawah, maka itu lebih memungkinkan kita tidak meremehkan nikmat Allah sekecil apapun yang kita terima. Tapi urusan ibadah, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ya, urusan ibadah lihat ke atas. Urusan dunia kita lihat ke bawah, biar selalu bersyukur pada Allah. Biar qanaah, menerima pemberian Allah. Gila niat ibadah, lihat ke atas. Biar apa? Memotivasi kita. Itu tetangga saya subuhnya Masya Allah di masjid mulu, saya pengen. Itu tetangga saya asal sholat Jumat namanya selalu disebutin sebagai pemberi infak misalkan, selalu namanya disebutin. Pengen. Wah, itu tetangga saya kalau saya datang ke masjid selalu aja saya dapati baca Quran, pengen. Begitu. Ini malah beda. Ya, tetangga begitu, ya baru hijrah aja belagu banget loh. Nah, ya, baru kenal masjid, kemarin-kemarin kemana? Ya, udah biarin. Ya, itu kadang-kadang kita usil sebagai tetangga. Ya, baru Islam kemarin aja udah belagu banget. Ya, jangan hujan usil. Justru kita malah kudu semangat. Wah, dia bisa ini, masih saya nggak bisa. Dia bisa itu, masih saya nggak bisa. Urusan dunia lihat ke bawah, jangan malah usil. Tetangga punya mobil nih, ya padahal kerjanya biasa-biasa dibanding saya. Netuk bininya, jaga lilin Pak. Jaga lilin katanya, hasil korupsi Pak. Jangan begitu. Ya, bersyukur kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bahagia dunia dan bahagia akhirat Allah berikan kepada kita semua.